Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok Kamis tanggal 24 April 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini untuk IHSG naik lumayan tinggi 1,47% ke level 6.634 ya. Semoga aja sih untuk minggu ini bisa ini nguji resistennya di 6690 6695-an ya. Ya area 6690 itu masih resisten untuk IHSG. Kemarin bisa break di atas 6500. Hari ini melanjutkan kenaikannya dan besok hari Kamis atau Jumat semoga aja bisa nguji resistennya di 6690. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 23 April ya. Secara keseluruhan hari ini asingnya masih net buy walaupun secara nilainya ini masih sama seperti kemarin, belum terlalu banyak ya. Hari ini yang paling banyak dibeli asing ada Antam ya. Hari ini Antam walaupun koreksi cukup dalam, tapi asingnya masih terus masuk. Net buy 117,9 M ya. Kemudian di BBCA hari ini asingnya masuk 100 M-an lebih. Kemudian di Cepin, Goto, INDF, Telkom juga masuk. Cuman yang paling banyak ini di Antam sama BBCA ya. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada ICBP, Bank BRI, Bank Mandiri hari ini walaupun naik cukup tinggi, itu asingnya net sell 50 M-an ya. Dan hari ini juga kedua saham ini ya dividennya udah masuk ya hari ini. Mungkin sebagian tadi teman-teman buat beli saham lagi ya naik. Jadi untuk besok ya nanti kita akan cek coba ya untuk technical Bank BRI sama Bank Mandiri. Kalau lihat transaksi hari ini sih lebih ramai ya dari kemarin-kemarin, khususnya di saham-saham perbankan ini. Bank BRI sama Bank Mandiri hari ini yang paling liquid. Kalau kita lihat hari ini Antam turun cukup dalam itu ya sebenarnya bukan Antam aja sih, MDKA juga turun dan emasnya turun ya. Untuk komoditas emas turun ya emang udah wajar sih turun ya, soalnya naik cukup tinggi. Kemarin juga secara teknikal kita bahas ada potensi koreksi untuk emas, jadi mudah-mudahan ini koreksi wajar sih. Pas video ini kita buat untuk harga emas mana mas? Bitcoin naik cukup tinggi ya, udah di 94 ribuan aja. Oh sorry, 93 ribuan ya, jadi udah naik cukup tinggi ya. Kemarin cuma mantul di area support ya, sempat kita bahas juga untuk technical Bitcoin. Kemudian untuk emas ya, kita lihat hari ini emas pas video ini kita buat harganya turun ke level 3.338. Turunnya cukup dalam sih. Kemarin kan pas hari apa itu, Selasa ya. Kalau nggak salah itu nyentuh level 3.500 dan habis itu koreksi turun. Ya kalau kita lihat untuk teknikalnya XAUUSD. Untuk emas secara teknikal ya kemarin gagal dan tadi pun juga sebenarnya udah nyentuh area support ya, dijaga di atas 3.280-an. Tadi mantul sih 3290 ya. Tadi sempat turun ke area support, mungkin buat teman-teman yang scalping di emas ya, main futures atau gimana ambil di area support buy ya lumayan ya floating profit. Ini naik ke 3328. Cuman kita tetap pantau sih gimana kebijakan Donald Trump ya khususnya, dan juga kondisi US dollarnya gimana. Soalnya ya ini mungkin karena dari Donald Trump sendiri sentimennya bagus ya untuk saham, jadi emasnya koreksi turun. Maksudnya untuk makro global, untuk ekonomi global bagus. Kalau nggak salah apa, mulai melunak atau gimana itu untuk Donald Trump ya. Kita cek untuk newsnya hari ini dari Donald Trump gimana. BI pertahankan suku bunga. Donald Trump akan turunkan tarif Cina. Ya ini yang bikin hari ini emas turun. Jadi ya udah mulai mereda, semoga aja ya. Jadi indeks saham ada potensi mulai rebound naik kalau melihat misal perang tarif ini mulai bisa
teratasi masalahnya ya, mulai nggak tinggi-tinggi, nggak panas lagi, yaitu mudah-mudahan indeks sahamnya naik. Dan biasanya tanda-tandanya yaitu harga komoditas emas turun. Dan hari ini juga koreksi kan untuk emas. Area support cuman masih dijaga ya secara teknikal, emasnya masih dijaga di atas 3290. Pantau aja level ini mungkin untuk beberapa hari ke depan, mungkin buat teman-teman yang udah kadung beli emas di harga atas-atasnya. Ya kalau belinya emas Antam sih, selain harga emas globalnya, juga rupiahnya mempengaruhi ya. Kalau melihat hari ini rupiah juga masih melemah ya, mudah-mudahan harga emasnya juga masih tinggi. Untuk hari ini pas video ini kita buat itu untuk nilai tukar rupiah ada di angka 16.860 ya, masih di area sini, masih cukup tinggi sebenarnya ya. Terhadap US dollar masih melemah tipis. Cuman ini kepada Swiss franc, pound sterling, euro, untuk rupiah menguat dikit tapi ya dikit. Cuman secara keseluruhan sih masih cukup tinggi nilai tukar rupiahnya ya, masih sangat lemah. Jadi ya BI mempertahankan suku bunga, soalnya kalau sampai dipangkas suku bunganya ya bisa makin melemah ini untuk rupiah. Jadi semoga saja itu kebijakan yang paling tepat ya, kita berharap aja sih seperti itu. Oke, itu untuk market global ya. Untuk crude oil-nya pas video ini kita buat, kita lihat mana crude oil. Emasnya turun, crude oil naik sih, ya kan naik. WTI naik ke 64 US dollar per barel lagi, kemudian Brent juga naik ke level 68,26 US dollar per barel ya. Semoga aja emasnya turun dan crude oilnya naik ya. Jadi saham-saham ada potensi mulai ngegas rebound lagi. Oke. Untuk IHSG-nya ya balik lagi seperti tadi ya, pantau resistennya 6690 ya, kemungkinan untuk minggu ini ada potensi nguji resistennya ini, semoga bisa break. Dan kalau berhasil break di atas ini, ada yang jaga harga ya, mudah-mudahan mulai uptrend ya, apalagi kalau misal ketegangan antara US Cina mengenai perang dagang itu mulai titik temunya udah kelihatan ya, mudah-mudahan untuk indeks saham mulai uptrend. Oke, itu untuk indeks IHSG masih pantau 6690 ya untuk minggu ini. Selanjutnya untuk saham yang pertama, ini kita akan cek dulu saham perbankan yang hari ini paling ramai, ini untuk saham BBRI ya. Juga naiknya lumayan tinggi, 3,58%. Hari ini Bank BRI, Bank Mandiri, dividennya cair ya. Plus di 3960, ditutup surplus 3,58%. Tadi untuk saham Bank BRI cukup tinggi sih, kenaikannya sampai mendekati 3.800 ya, 3790 aja sih tertinggi hari ini. Kemudian di sesi kedua menjelang close market itu ada perlawanan turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank BRI hari ini cukup ramai, nilai transaksinya 1,6 triliun dan net sell. Cuman aslinya masih net sell ya. 64M. Kita lihat siapa yang masuk untuk BBRI hari ini tanggal 23 April. Secara keseluruhan RX BK keluar ya. Untuk RX-nya versi asing net sell 273M ya. Kayaknya RX dari kemarin itu keluar ya di saham BBRI. Kemudian selain RX, hari ini BK keluar walaupun cuma 37,4M. Kalau kita lihat BK cukup gede ya untuk nilai transaksi hari ini di saham BBRI 405,9M. Selain RX BK ada BBAG yang juga keluar. Yang masuk ini yang nampung ada CC, AK, ZBI lumayan banyak. Untuk lokalnya sendiri, lokalnya sebagian retail malah keluar sini. NI, XI, XL ya. Jadi ya ternyata retailnya lumayan banyak yang taking profit, mungkin udah ambil di bawah. Kalau melihat retail keluar hari ini dan sebagian investor asing udah masuk ini dengan jumlah yang hitungannya lumayan sih, CCAK. Ya semoga aja besok ini nggak distribusi lagi ya RX di sampai BRI, jadi ada potensi masih naik. Coba kalau kita lihat untuk hari ini RX itu selain keluar di saham Bank BRI, keluar di mana aja?
RX hari ini selain keluar di saham Bank BRI juga keluar di BBNI 139M ya. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan ini untuk RX emang hari ini distribusi ya. Sebenarnya bukan hari ini aja sih, dari kemarin kalau nggak salah, coba kita cek dari minggu ini. Ya untuk RX emang distribusi di IHSG keluar ya. Di saham BBRI aja dalam 3 hari terakhir ini udah net sell 500 M. Ya berarti ya semoga aja besok nggak keluar lagi, jadi ada potensi naiknya lebih tinggi ya. Mungkin seperti itu untuk saham BBRI. Kalau teknikalnya sih cukup tinggi, resistennya di 4080 ya. Kalau menurut saya sih kayaknya ada potensi masih sideways seperti ini. Dan ini sih range pergerakannya mudah-mudahan lumayan lebar ya. Jadi kalau untuk swing mungkin buat teman-teman yang tadi atau kemarin-kemarin pas mantul di area 3500-an itu ambil posisi, ya di hold aja sih. Kemungkinan mudah-mudahan ya kalau indeks global mulai naik, mulai uptrend ya Bank BRI juga bisa ikut-ikutan naik ya. Lihat IHSG-nya gimana. Kalau bisa break tadi di atas 6 resistennya ya ada potensi untuk Bank BRI juga mulai naik. Dan untuk target price-nya untuk swing mungkin di 4000-an ya. 4080 itu resist untuk saham Bank BRI kalau secara Fibonacci. Atau coba kita update ya untuk area support-nya ke level berapa dengan harga support waktu itu terendah di 3350-an. Kita update untuk area resist untuk saham Bank BRI. Ya masih di sini sih 4080 ya. Emang ini area resisten kuat untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI, semoga aja bisa hijau untuk besok ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga naiknya lumayan tinggi ya. Tadi ke level 4.900 dan ini harga tertingginya hari ini nggak ada perlawanan turun ya habis itu. Nah, tadi di sesi kedua itu di jam-jam 3 sempat koreksi ya. Ada aksi jual cukup gede, cuman ditarik naik lagi. Secara teknikalnya cukup bagus, tadi pagi open gap atas, turun uji area support di 4740 ya, dijaga di area sini kemudian ngegas naik. Secara teknikalnya ini gap down-nya belum ketutup sempurna dan untuk resistennya masih di 5025. Ya mudah-mudahan aja untuk minggu ini Bank Mandiri itu bisa uji resistennya lagi yang di 5025. Semoga aja sih seperti itu ya. Ya mungkin buat teman-teman yang tadi ambil ketika nguji area support dan ada yang jaga harga, ambil di area sini lumayan floating profit beberapa persen. Semoga aja sih besok bisa hijau dulu ya. Kalau melihat candle-nya hari ini sih cukup bagus. Kalau kita lihat untuk transaksinya gimana hari ini untuk Bank BRI, kok Bank BRI, Bank Mandiri ya. Hari ini net sell 53M. Coba kalau kita lihat untuk Bank Mandiri hari ini, BMRI hari ini tanggal 23, kita cek untuk asingnya yang keluar BK, kemudian yang masuk ZPYUCC, ya di distribusi BK ya, ternyata untuk Bank Mandiri hari ini. Untuk lokalnya sendiri ternyata NetBuy, lokalnya NetBuy ya, cuman menariknya ini walaupun lokal NetBuy, cuma retail-retail pada keluar loh, jadi harga sahamnya naik ya, walaupun asing masih net sell, cuman kalau retail distribusinya cukup banyak hari ini, XL, SU, XC ya, harga sahamnya naik, jadi nggak tahu kenapa ya, biasanya memang seperti ini, jadi ya kalau lihat transaksi hari ini cukup banyak retail keluar ya, mudah-mudahan besok masih bisa naik dulu di awal market ya. Di awal market, cuman di pertengahan habis naik apakah breakout atau enggak ya itu tergantung mekanismenya gimana, tergantung mekanisme pasarnya. Ya buat teman-teman mungkin yang tadi nggak sempat keluar, maksudnya belum keluar, masih punya posisi dan floating profit, misal ambil di bawah ya mudah-mudahan besok naik dulu. Target price-nya untuk swing ya masih di 5000 ini. 5025 ya, ini area resisten terdekatnya. Kalau menurut saya sih ada potensi naik dulu di awal market ya, jadi ya semoga aja bisa nguji resistennya di 5000-5025 untuk besok Kamis, atau kalau Kamis naik masihan IHSG, Jumatnya yang agak rawan ya, jadi
mendekati resisten ini sekiranya berat buat breakout, mending diamankan aja. Tapi kembali lagi disclaimer, keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang hari ini asingnya masuk lumayan banyak ya, masih net buy walaupun 100 eman. Secara teknikal mendekati resistennya ya, di 8725 ditutup surplus 2,65%. Mudah-mudahan untuk besok Kamis ini untuk saham BBCA bisa breakout ya, kalau bisa breakout bagus, atau paling enggak uji resistennya yang di 8775, berarti 50 poin lagi ya. Kita lihat aja untuk besok untuk BBCA. Kalau lihat candlenya hari ini sih cukup bagus ya, cuman ninggalin gap up. Ya gimana, bagusnya candlenya ya, kalau loncatannya ini nggak bagus ninggalin gap up. Open gap atas tadi pagi itu langsung open di 8550, kemudian naik di harga tertingginya 8725 close ya, dan nggak ada perlawanan buat turun lagi setelah ke harga tertingginya ini. Jadi mudah-mudahan secara teknikal ya ada potensi naik dulu ya, pantau aja level 8775 8800 ya, mungkin di area sini berat buat breakout, malah ada yang distribusi besar-besaran, itu mending diamankan aja yang udah floating profit ya. Tapi kembali lagi disclaimer, takutnya ini untuk saham BBCA ya gagal breakout dan potensinya masih sideways seperti ini kan, nanti mending ambil lagi di harga yang lebih bawah ya. Walaupun di harga sekarang ini 8.700-an hitungannya, kalau secara panjangnya ya untuk long term masih relatif menarik ya, maksudnya nggak ya, bukannya murah juga sih, cuman relatif menarik di harga 8 ribuan untuk saham Bank BCA, melihat performanya yang terus positif kan, pendapatannya ya bagus sih. Coba kita lihat untuk transaksinya ya, hari ini aslinya net buy lagi di saham BBCA sebanyak 100 eman lebih. Kemudian kalau kita lihat di sini BBCA hari ini tanggal 23, aslinya ada ZP yang masuk, kemudian yang keluar BK ya. Jadi hari ini BK keluar lagi di saham Bank BCA. Coba kita cek ya, hari ini BK selain keluar di saham Bank Mandiri, BBCA di mana aja. Untuk BK versi asing dalam 2 hari terakhir ini, ini dalam 1 minggu terakhir ini cenderung keluar BBCA sama Bank Mandiri ya. Dan ini pun baru hari ini sih, yang paling banyak baru hari ini, kemarin-kemarin nggak sebanyak hari ini. Jadi hari ini BK-nya keluar di IHSG. Masuk di mana hari ini untuk BK keluar di Bank Mandiri, Bank BCA, masuknya di Telkom, ASI, Antam, cuma nilainya kecil ya. Jadi ya cenderung distribusi di IHSG sih untuk BK versi asing hari ini di IHSG. Untuk lokalnya sendiri kalau kita lihat retail keluar ya, OD, SU, XL, XI, retail keluar lagi, harga sahamnya naik ya. Kalau melihat transaksi hari ini sebagian retail keluar dan asingnya pun ada yang akumulasi, yaitu ZP 153M, KZ juga masuk, TP, CC versi asing masuk. Ya mudah-mudahan ada potensi naik dulu, nguji resistnya di 8775 ya. Pantau aja level 8775. Mungkin mendekati level itu atau pas berada di area situ gagal breakout, mending diamankan aja sih. Takutnya kalau koreksi, sayang ya floating profitnya. Apalagi kalau sampai koreksinya nutup gap yang ini kan cukup dalam. Apalagi kalau mau nutup gap yang ini juga lebih dalam lagi. Jadi resikonya di situ sih. Pantau aja 8775 ya, berarti untuk besok Kamis. Oke, itu untuk Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI yang hari ini juga tadi sempat naik lumayan tinggi. Cuman secara teknikal ya mencoba buat breakout ya, tapi close-nya pas di resistennya 4150. Masih mencoba buat breakout. Semoga aja besok bisa langsung hijau ini untuk saham Bank BNI. Open gap atas tadi pagi itu opennya di 4080 ya. Kemudian koreksi turun, naik close pas di resistennya 4150. Berarti untuk besok lihat di awal marketnya gimana ini untuk saham Bank BNI ya. Kalau langsung hijau itu lumayan tinggi sih. Target price-nya bisa ke 4460 untuk saham BNI. Cuman kalau merah ya itu yang agak beresiko ya, apalagi kalau sampai buat low baru di bawah 3950 ya potensinya lebih dalam lagi.
Cuman kalau melihat kondisi makro mulai maksudnya kondisi global mulai membaik sih, ya mudah-mudahan sektor perbankan ya IHSG juga mulai uptrend ya. Jadi ya lihat kondisi globalnya aja gimana. Mungkin itu bisa buat patokan ya. Dan IHSG ya biasanya untuk perbankan itu mengikuti khususnya bank-bank utamanya ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BNI asingnya net sell sebanyak 21 M. Kalau kita lihat lebih detail BBNI hari ini tanggal 23 secara keseluruhan didistribusi oleh RX ya. Selain RX ada siapa untuk asingnya yang keluar? Selain RX ada RX aja sih yang paling banyak ya, 139,6 M yang nampung untuk asingnya AK, YO, CC, ZP. Cuman RX lebih gede distribusinya. Kalau kita lihat juga cenderung distribusi ya. Kemudian untuk lokalnya retail-retail keluar, PD, SQ, XI, net sell. Yang nampung untuk lokalnya CC, ZP ya. Mungkin karena retailnya keluar ya. Harga sahamnya naik. Ya mudah-mudahan saja untuk besok bisa langsung hijau dan bertahan di atas 4150 ya, 4150. Pantau aja awal market berarti. Kalau bisa hijau, kemudian ada yang jaga harga di area 4150 ya mudah-mudahan bisa uptrend naik ya, bisa naik. Target price-nya cukup tinggi di 4470. Jadi kalau bisa ke area resistennya itu untuk swing lumayan loh, floating profit sampai 7-8% kan. Jadi cukup menarik untuk saham BBN ini besok dipantau ya. Oke, itu untuk saham BBN ya. Apalagi kalau kita lihat di sini historinya gap down cukup lebar yang belum ketutup. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya ini kita akan cek saham Antam yang hari ini koreksi. Ya sebenarnya udah hampir tiap hari kita bahas ya untuk saham Antam ini pas di area 2200 itu resisten atau target price cukup tinggi. Jadi pas nyentuh level ini gagal breakout ya nggak ada salahnya buat bagian diamankan ya. Nanti bisa ambil lagi ketika koreksi seperti sekarang ini. Turun 5,48% itu cukup dalam. Bahkan tadi kalau nggak salah sempat turun 7%-an ya. Ini untuk saham Antam sempat ke level 2030. Jadi pas terjadi koreksi dalam itu ambil aja. Kalau emang trennya ini mudah-mudahan mulai bullish ya. Dan hari ini gap up-nya ketutup. Untuk besok kalau melihat aslinya sih sebenarnya masih masuk ya. Jadi mudah-mudahan ini koreksi wajar. Coba kita lihat hari ini untuk transaksinya Antam gimana. Sama nanti kita lihat untuk laporan kuartal 1 ya. Walaupun kadang agak telat sih untuk saham Antam ini. Untuk hari ini aslinya masih net buy 117 M. Antam hari ini tanggal 23. Kalau kita lihat untuk asingnya masih terus akumulasi. CC, ZP, DP, BP, YU, BK versi asing net buy ya. Ini yang keluar asingnya nggak terlalu banyak. Jadi hari ini asingnya terus akumulasi. Untuk lokalnya sendiri net sell ya. Dan sebenarnya hari ini cukup banyak retail yang keluar juga sih. PD, XL, YU, YP, XI itu keluar. Jadi semoga aja untuk Antam ini turunnya koreksi wajar ya. Ya selain harga emasnya juga ikutan turun, cuman di level sekarang ya itu hitungannya secara historinya masih cukup mahal ya, maksudnya masih cukup tinggi untuk harga komoditas emas di atas 2000-an itu masih cukup tinggi. Jadi kemungkinan untuk net income untuk saham Antam kalau emang beneran jualan emas ya itu harusnya naiknya signifikan untuk tahun 2025 ini. Soalnya di tahun kemarin aja ya Antam naiknya cukup tinggi untuk pendapatannya ya. Ini di tahun 2024 itu 3,6 triliun ya. Ini naiknya cukup tinggi ya. Kita lihat aja nanti kuartal satunya gimana. Mudah-mudahan juga bagus ya kalau melihat harga komoditas emasnya cukup mahal dan nilai rupiahnya yang melemah terhadap US dollar. Ya, kita tunggu aja. Oke, itu untuk saham Antam ya, emang fundamentalnya cukup kuat ya, cukup bagus, cashnya juga cukup banyak ya, punya cash 4,6 triliun ya, hampir nggak punya hutang. Berarti untuk Antam ini nggak punya hutang. Misal cashnya ini dibagikan untuk dividen ya, yieldnya kemungkinan sangat gede ya.
Oke, itu sih menariknya untuk saham Antam. Jadi mudah-mudahan mulai bullish turunnya ini, mudah-mudahan koreksi wajar ya. Dan untuk teman-teman yang mau entry bagusnya di harga berapa? Ya kalau secara Fibonacci untuk sekarang sih cukup dalam ya di 1800-an. Coba kita ubah aja. Kalau pakai harga tertingginya di sini kira-kira ambilnya di harga berapa ini untuk emas? Untuk Antam ya. Ya di sini di 2010, 2010 mungkin pantau level ini ya. Kalau misal besok merah, kemudian di area 2000-an, 2010 ada yang cek harga, disclaimer ya, kalau mau entry. Cuman kalau sampai jebol di bawah 2000, ya jangan buru-buru buat average down sih, walaupun trennya bullish ya, mending tunggu di ada spot selanjutnya di 1880. Jadi pantau aja level 2000 ini, atau kalau jebol di bawah itu 1880, 1890. Mungkin seperti itu ya untuk saham Antam ya. Kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ya untuk kalau emang trennya beneran mulai bullish dan fundamentalnya mulai ya emang bagus sih ya, mudah-mudahan untuk saham Antam bisa break di atas 2200 dan ngejar 2800-an. Oke, itu untuk saham Antam ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Ini yang juga koreksinya cukup dalam setelah kemarin diborong retail ya. Hari ini turun cukup dalam. Kemarin gagal breakout ya, ini kok hilang garis Fibonacci-nya. Untuk saham MDKA, coba kita cari lagi area supportnya di harga berapa. Pakai resist yang mana ya waktu itu? Gak lupa ini. Untuk MDKA cukup tinggi sih. Di sini ya, kalau secara Fibonacci resisten kuatnya itu di 2140 dan di harga sekarang 1570 itu ya, kalau menurut saya sih potensi buat ke 2000-an itu ya harusnya nggak berat ya untuk saham MDKA ini. Mengingat ini kan perusahaannya ya hitungannya cukup besar ya. Untuk harga saat ini ya emang secara valuasinya nggak murah-murah banget, cuman secara apa ya, kalau kita lihat neraca keuangannya sih dihargai 1570 ya hitungannya menarik sih. Jadi walaupun udah naik cukup tinggi dari harga terendahnya, hitungannya masih relatif menarik ya. Kalau untuk swing, untuk investasi pun ya sebenarnya menarik ya, cuman ya resikonya di situ. Volatilitasnya cukup tinggi, jadi ya kalau misal psikologinya nggak kuat, sekali nahan floating loss cukup dalam, ya itu yang nggak enaknya di situ ya untuk saham MTK ini. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana ya untuk saham MTKA. MTKA hari ini tanggal 23, kalau kita lihat sih ya yang masuk sama yang nggak terlalu beda jauh ya. Untuk log asingnya sendiri NetBay. Untuk hari ini NetBay MTKA walaupun nggak terlalu banyak ya, NetBay 4,7 M. Kalau kita lihat untuk lokalnya NetSell, ya sebagian retail masuk, sebagian lagi keluar sih. Untuk besok mungkin gimana ya? Ya kalaupun turun ini aja. Pantau level ini. Kalau kita lihat secara histori untuk MTKA waktu beberapa kali itu mantul 1460-an gagal ya. Jadi kalaupun turun itu support terdekannya di 1460. Ya lihat aja besok sih. Kalau mau nyicil-nyicil disclaimer, mudah-mudahan kalau lihat Antam juga udah mulai rebound, maksudnya udah mulai bullish ya. Ya mudah-mudahan untuk MTKA ya mengikuti sih. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham MTKA. Kalau misal besok turun, tunggu di 1470. Kalau misal mau entry dengan jumlah yang lumayan banyak ya. Kalau mau nyicil-nyicil 1 lot, 2 lot atau berapa, disesuaikan aja sesuai modal ya, itu disclaimer. Mudah-mudahan bisa ngekasih buat ke 2000. Kalau menurut saya sih nggak terlalu sulit, mudah-mudahan ya untuk saham MTKA. Soalnya kalau kita lihat di sini MTKA ya emang masih rugi sih sampai tahun 2024 ini secara keseluruhan masih rugi. Cuman kalau kita lihat di sini di harga sekarang itu
Mana ya kalau kita lihat di sini. Eh total asetnya 84 triliun. Untuk hutangnya emang gede sih, cuman pertumbuhannya bagus untuk saham MTK ini, untuk profitnya. Untuk pendapatannya itu bagus. Equity-nya 14 triliun, dan kalau di harga sekarang berarti market cap sekarang berapa ini untuk MTKA ya. Kalau nggak salah market cap-nya ya paling di angka, kita cek aja lah di sini. Untuk MTKA di harga sekarang itu market cap-nya 40,6 triliun ya. Kalau kita lihat di sini ekuitasnya terus naik ya, dan hitungannya ekuitas sekarang kalau di TradingView kok 46 ya. Kalau di Stockbit tadi equity-nya 14 triliun. Ini mana yang benar nih? Kayaknya di Stockbit sih. Ya, yang ya kalau melihat MTKA sih ya secara histori juga menarik, prospek kedepannya juga ini perusahaan internasional ya untuk marketnya. Jadi kalau melihat US dollarnya terus menguat terhadap rupiah ya, mudah-mudahan pendapatannya di kuartal 1 2025 itu bisa bagus ya. Jadi itu mungkin bisa jadi sentimen positif untuk saham MDKA ya. Kalau misalnya laporan kuartal satunya bagus, mulai uptrend bullish ya, ini target price-nya untuk swing di 2160. Mungkin seperti itu aja ya untuk saham MDKA. Selanjutnya ini kita akan cek saham apa, habis MDKA kita akan cek saham PTRO ya. Untuk saham PTRO hari ini naik, tadi naik lumayan tinggi, sempat mencoba buat break di atas 2500, cuman turun lagi, close di 2500, berarti ditutup surplus sih masihan 5,49% ya, mencoba buat breakout, tapi agak nanggung sini, agak berhasil, agak enggak, ini pas di resistennya. Untuk besok berarti lihat di awal market untuk saham PTRO. Kalau kita lihat di sini untuk saham PTRO hari ini tanggal 23 secara keseluruhan sih ada MG yang akumulasi 11,6 M ya. Retail keluar, XL net sale 3,1 M, ECC, XI, Amerika versi lokal, jadi itu yang bikin harga PTRO naik ya. Retailnya keluar, bebannya berkurang, harga sahamnya bisa naik. Untuk besok mungkin ini sih. Ya, untuk PTRO bagusnya untuk scalping aja ya. Cuman kalau besok hijau disclaimer kalau mau entry ya. Tapi perlu digarisbawahi ini secara teknikal cenderung mulai bearish. Jadi hati-hati aja. Kalau misal besok naik cuman tiba-tiba jebol di bawah 2500, apalagi volume jualnya cukup gede, yaitu mending keluar di saham PTRO ya. Misal floating profit atau misal floating loss-nya nggak terlalu dalam ya, itu mending diamankan aja. Tapi kembali lagi untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini juga koreksi lumayan dalam 3,57% ke 108 ya. Tadi itu agak nanggung-nanggung di harga 110, mau turun atau enggak gitu. Kan 110 itu area support ya, support terdekat, gagal bertahan di atas itu. Kalau melihat kemarin gap up nggak terlalu lebar, belum ketutup, ya hati-hati aja kalau misal besok Bumi turun ya. Kalau misal besok Bumi merah, yang udah floating profit mungkin nggak dasarnya buat sebagian diamankan ya. Takutnya kalau turun itu supaya cukup dalam loh, di 95. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bumi tanggal 23 juga asingnya net sell 18 M-an. Kemudian kita lihat lebih detail MG-nya gimana. Hari ini tanggal 23 MG-nya net sell 3,4 M ya. Hari ini MG-nya net sell. Net sell 3,4 M. Ada yang nampung LG ya 20,5 M. LG masih masuk.
Cuman retail-retail juga pada masuk. Mungkin itu yang bikin harga sahamnya turun ya. CC, XL, PD, XI, NI. Hari ini masuk di saham bumi. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang hari ini entry, misal besok turun ya jangan buru-buru buat average down ya kalau nggak mau keluar di saham bumi. Tunggu aja ya di area sini sih supportnya cukup dalam atau tunggu nanti habis nutup gap ya mungkin di area 100-an, 102, 103 bisa lihat bid overnya gimana ya. Kalau ada tanda-tanda buat pullback naik, rebound disclaimer kalau mau entry, tapi ya amannya masih untuk scalping aja sih, atau swing ya. Nanti target price-nya di 110-111. Ini jadi resisten terdekat untuk saham bumi, karena hari ini gagal bertahan di atas itu. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita akan cek saham PANI yang hari ini ngegas lagi ya. PANI CBTK naik. Nah, untuk saham PANI ini agak ya di luar prediksi kita kemarin sih. Tak kirain bakal koreksi ke area 9.900, ternyata langsung ngegas ya. Bahkan tadi pagi open gap atas ya, ini ninggalin gap up. Open gap atas, opennya di 10.700-an, 10.800, kemudian naik, break lagi di atas 11.500 untuk saham PANI. Jadi untuk level harga saat ini 11.500 itu area supportnya ya. Supportnya dan resistennya kalau naik itu target price-nya di 12.800. Kalau kita lihat di sini untuk saham PANI hari ini tanggal 23 aslinya net B5 eman aja. Kalau kita lihat lebih detail, PANI hari ini tanggal 23 secara keseluruhan sih sebenarnya akumulasinya nggak gede-gede banget ya. Untuk XL net B 3,3 M ya, ini scalpingan cukup banyak retail yang trading di saham PANI. Ya disclaimer sih kalau mau trading cuma tetap hati-hati ya, karena ini ya emang volatilitasnya tinggi, jadi amannya untuk trading aja. Untuk besok mungkin hari ini akan masuk 12 eman, akannya versi sebagian besar lokal akannya. Ya AK lokal net B 10,3 M, dan kalau kita perhatikan di sini AK lokal itu 100% buy, jadi tidak melakukan penjualan sama sekali ya. Mungkin ini yang bikin harga sahamnya naik. Mungkin untuk besok sih kalau lihat transaksinya lebih aman masih untuk scalpingan ya. Kalau untuk swing disclaimer sih target price-nya di ini kalau naik ya di 12.800. Cuman kalau turun misal jebol di bawah 11.500 diamankan aja sih. 11.500 itu area support terdekat untuk saham PANI. Atau aja area support sama resistennya ini. Oke, itu untuk saham PANI ya. Selanjutnya kita akan cek saham CBDK. CBDK hari ini naik lumayan tinggi 9,77% dan close pas di resistennya 7.025 ya. Close pas di resistennya. Nggak sempat breakout sih, cuman nyentuh resistennya aja. Tadi pagi langsung open gap atas, opennya di 6.600 kemudian langsung naik. Waktunya taking profit sebenarnya ya buat teman-teman yang udah ambil pas ini breakout kemudian ambil posisi, target price-nya ya di sini 7.025. Jadi untuk besok berarti lihat di awal market ya. Misal CBDK itu merah koreksi mending diamankan aja. Tapi kalau hijau sih sebenarnya disclaimer ya, resistennya lumayan tinggi. Kalau misal bisa break untuk saham CBDK besok, kalau bisa breakout ngegas naik itu resistennya di 7.800-an. 7.875 ya, jadi resistennya cukup tinggi. Kalau kita lihat transaksinya hari ini apakah ada yang akumulasi di saham CBDK tanggal 23. Kalau kita lihat di sini secara keseluruhan malah didistribusi ya. Jadi perlu hati-hati, ini CBDK tanggal 23 April ada KI net sell 17M, kemudian LG net sell 14M yang nampung PD, XL, nampung BB nampung. Kalau lihat transaksi hari ini mending untuk besok diamankan aja ya, apalagi kalau merah. Cuman kalau langsung hijau disclaimer ya. Ya cuman ini pas di resisten sih waktunya buat taking profit, misal udah ambil di harga bawah di resistennya. Pantau aja di awal market ya. Ya tadi itu kalau merah supportnya cukup dalam di 5975. Oke, itu untuk saham CBDK. Selanjutnya kita akan cek saham Fore ya. Fore hari ini naik ya.
kemarin retailnya pada keluar soalnya hari ini naik, bahkan tadi lumayan tinggi sempat ke 386 cuman turun lagi. Ya, coba kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Fore gimana. Kalau kita lihat transaksinya hari ini Fore tanggal 23 Fore. Ini kalau retailnya masuk, hati-hati besok merah di awal market ya. FORE. Hari ini tanggal 23 April, lihat transaksinya udah mulai sepi ya, jadi udah nggak terlalu rame, tapi sebagian retail masuk, XL masuk 500-an juta, XI ya, itu 500-an juta, untuk XL masuk 197 juta. Secara keseluruhan udah nggak terlalu rame, jadi mungkin untuk besok ada potensi, bisa jadi ya kalau sepi sideways. Ya, walaupun sideways kemungkinan volatilitasnya masih cukup lumayan sih, karena ya emang volatilitasnya tinggi ya untuk saham Fore, masih cukup panas, kok panas masih cukup trending lah. Cuman ya itu kalau ya transaksi hari ini kayaknya volatilitasnya untuk besok nggak terlalu tinggi, mungkin sideways seperti ini ya. Jadi kalau mau trading, scalping nggak usah banyak-banyak. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Fore. Lihat hari ini sebagian retail masuk, ya hati-hati aja kalau di awal market merah ya. Selanjutnya kita akan cek saham WIFI. WIFI hari ini naik, cuman nggak terlalu tinggi tutupnya. Plus di 2200 ya. Awal market lumayan, soalnya open gap atas. Setelah teknikalnya ya masih di sini, masih di angka area-area support 2170-an. Tadi sempat turun ke area situ, dijaga ya untuk saham WIFI ini. Jadi sempat nyentuh area supportnya lagi 2170, dijaga di atas itu. Open gap atas di awal market, opennya 2250, naik kemudian turun lagi. Ya semoga aja nggak jebol sini 2170 untuk saham WIFI minggu ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya WIFI hari ini. WIFI hari ini tanggal 23, XL, XI masuk ya, retailnya masuk. Kemudian yang keluar malah broker-broker asing nih. Asingnya keluar cukup banyak di saham WIFI hari ini, hati-hati. WIFI hari ini aslinya net sell sebanyak 18,9 M ya. Jadi untuk besok pantau 2170, jebol di bawah ini mending yang udah floating profit diamankan aja, misal ambil di bawah ya. Cuman kembali lagi disclaimer ya. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.